Shalom. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita bernyanyi. Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Karena itu bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan pajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan syukur kepadamu
karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami, dan agar kami merindukan yang ada di sorga. Berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami, untuk memperoleh kesentosaan. Tambahlah kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang pada akhirnya, dan kami menerima mahkota daripada-Mu. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Amos 5 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita membaca secara responsoria, nanti ayat yang keenam mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Mari kita sama-sama ayat yang keenam. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf, bagaikan api yang makannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ku
datang ke hadirat Tuhan. Marilah kita merenungkan segala perbuatan kita, pelanggaran kita di dalam setiap kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini, baik kepada Tuhan yang mendukakan hati Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan untuk pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa halip langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Percayalah, Yesus
mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Yang menetap
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus, sungguh kami mensyukuri kehidupan bersama keluarga. Oleh karena ada banyak hal Engkau izinkan, bahkan suka, duka, kesulitan. Tapi kami melihat begitu luar biasa Engkau menopang kehidupan kami. Kekuatan, bahkan Engkau mampukan kami melalui semuanya itu. Dan hari ini bersama-sama kami bersyukur kepadamu. Dalam ibadah penyembahan ini, berkenanlah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus itu, menolong kami dalam mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu di minggu 5 setelah Trinitatis, dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19, ayat 1 sampai 10. Kitab Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh mengikuti dengan membaca di dalam hati bersama. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Tema kita di minggu ini yaitu Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan memulai dengan pertanyaan, dan nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama setuju atau tidak setuju. Pertanyaannya adalah, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, atau Yesus hadir ke dunia ini adalah untuk siapa? Jikalau Yesus datang ke dunia ini adalah untuk orang benar, pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kita semua, we all agree, kita semua setuju, kita semua sepakat bahwa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk orang yang berdosa, untuk orang yang tidak benar, sehingga kehadirannya membenarkan
orang-orang yang berdosa. Kita semua setuju untuk itu. Bapak, Ibu, dan saudari, ketika seseorang dalam hidupnya itu bisa menjadi yang terbaik dari atau atas dirinya, ketika orang itu mendapatkan kata-kata yang positif, kata-kata semangat, meyakinkan bahwa kau bisa, bahwa kalian mampu. Demikian ketika kepada anak kita, sekalipun dia mengerjakan dengan banyak kesalahan, tapi kita katakan, oh bagus, kamu pintar, ayo. Tentu dalam upaya itu akan mendapatkan hasil untuk kelanjutannya lebih baik dari yang dia kerjakan pada waktu itu. Itu artinya, Bapak Ibu, ketika seseorang atau orang itu mendapatkan kata-kata yang baik, semangat, diyakinkan, dipastikan, diteguhkan, dibimbing, maka orang itu bisa menjadi yang terbaik atas dirinya pada waktu itu. Tapi persoalannya, hal yang ideal ini dalam realita kehidupan kita itu sangat langka. Setuju atau tidak setuju, kebanyakan orang itu berusaha untuk menjauhi orang yang dalam kesalahan, dalam kejahatan. Dan bahkan orang yang sedang tersesat, kita malah luar biasa menghakimi. Lalu pertanyaannya kepada mereka, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sedang dalam kesalahan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengarahkannya, untuk membimbingnya? Bapak Ibu, ini menjadi perenungan kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana Zakius dalam pengalaman hidupnya pada waktu itu. Bapak Ibu semua pasti kenal, dari mulai sekolah minggu pun itu sudah kita nyanyikan nyanyian tentang Zakius. Kita mau melihat bagaimana posisi Zakius pada waktu itu, sehingga begitu luar biasa ngerinya, sedihnya dia di mata orang-orang Israel. Ya, Zakius adalah kepala pemungut cukai. Pekerjaannya adalah bagaimana mengumpulkan pajak masyarakat. Memang pada waktu itu image pemungut cukai itu sangat buruk, negatif. Apalagi Zakius dipandang oleh orang-orang Israel ada pengkhianat. Karena dia adalah orang Israel yang bekerja untuk orang Romawi. Zakius pengkhianat, kawan ante, penjajah. Karena orang Romawi dianggap adalah penjajah, sehingga orang menjauhi Zakius. Sekalipun dia orang kaya, sekalipun dia kepala pemungut cukai, tapi sungguh hina Zakius di mata orang-orang Israel. Sehingga kita boleh melihat Bapak Ibu, begitu lengkap sekali penderitaan Zakius pada waktu itu. Hinanya dia di mata orang-orang Israel. Lalu kapan peluang, kesempatan Zakius bisa berubah? Adakah yang datang kepada Zakius untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mengingatkan? Mari kita lihat bagaimana Zakius berusaha sampai dia menaiki pohon. Oleh karena badannya yang pendek, untuk melihat siapa itu Yesus. Seperti itu juga banyak orang-orang yang sedang dalam atau terjebak dalam kesalahan, dalam dosa-dosa tanda kutip di mata masyarakat. Tapi oleh karena tidak ada yang mau mengingatkan, bahkan orang menjauhi, bahkan orang begitu enak menghakimi. Seperti itu ketika itu bagaimana Yesus datang
menjumpai Zakius, pada saat itu Yesus tidak katakan, Zakius, saya mau datang ke rumahmu. Yesus tidak katakan itu. Tapi apa Yesus katakan, Bapak Ibu? Zakius, saya harus ke rumahmu. Artinya apa? Bagi Yesus, dia ke rumah Zakius itu sangat penting. Dan niat Yesus pergi ke rumah Zakius itu bukan sekedar, bukan basa-basi. Sebab apa? Ada banyak orang mau melakukan kebaikan tetapi selalu pada akhirnya tidak terrealisasi. Mau melakukan kebaikan, mau membantu, mau mendukung, sering pada akhirnya tidak terrealisasi. Tapi Yesus tidak demikian. Dia katakan, saya harus ke rumahmu, makan bersamamu. Tapi apa yang terjadi? Respon orang-orang Israel pada waktu itu, Bapak Ibu, begitu negatif. Orang-orang Israel memandang Yesus pada waktu itu. Masakan Yesus mau makan di rumah orang berdosa? Memang terkadang dalam kehidupan ini, ketika kita berkawan atau bersahabat dengan orang yang sedang dalam kesalahan, tanda kutip di mata masyarakat, begitu luar biasa. Orang terus cepat turut bersama-sama menghakimi. Memang Zakius tidak berharga di mata orang-orang Israel. Memang Zakius begitu hina di mata orang-orang Israel. Tapi di mata Yesus, bagi Yesus, Zakius sungguh berharga. Zakius sangat penting. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk orang-orang yang berdosa. Untuk semua orang. Lalu yang menjadi persoalan besar bagi kita di tengah-tengah kehidupan ini adalah mereka yang sedang tersesat, mereka yang sedang dalam kekelaman, itu tanggung jawab siapa, Bapak Ibu? Apakah kita hadir? Apakah kita ada hanya untuk orang-orang yang baik, yang sudah benar hidupnya? Ini menjadi pertanyaan besar. Begitu mengerikan sekali ketika di antara kita ada yang sedang dalam kesalahannya, dia dikucilkan, bahkan dia sangat dibenci, bahkan begitu magigi berbicara dengannya, bahkan melihatnya pun tidak mau. Yang ada apa? Selalu membicarakan tentangnya hal-hal negatif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jikalau engkau tidak bisa menjadi sebuah lilin yang menerangi titik-titik sekitarmu yang gelap, kiranya janganlah engkau menghalangi terang dari lilin, cahaya lilin yang sedang menerangi titik-titik yang gelap. Artinya Bapak Ibu, kiranya jangan kita turut menghakimi. Jikalau engkau sedang tidak mampu untuk menjadi terang kepada saudaramu, jangan kau menghentikan perbuatan-perbuatan baik,
jikalau engkau belum mampu melakukan kebaikan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari, mari menjadi terang seperti lilin yang cahayanya boleh menerangi titik-titik kegelapan yang ada. Kita boleh melihat ketika Yesus hadir ke rumah Zakius, apa yang terjadi? Perubahan besar luar biasa. Sehingga bagaimana Zakius katakan, aku akan membantu orang-orang miskin, bahkan aku akan mengembalikan uang yang apabila ada yang kuambil, kuperas dari masyarakat. Itu artinya ada pertobatan Zakius pada waktu itu. Lalu seandainya Yesus tidak datang ke rumahnya, bagaimana selanjutnya kehidupan Zakius? Yang bisa kita tebak, yang pastinya dia akan terus melanjutkan pekerjaannya itu dengan kecurangan terus menerus. Tapi tidak ada pertobatan. Kalaulah kita seperti orang-orang Israel yang selalu terus menerus menyudutkan orang yang sedang dalam kesalahan, maka siapakah yang bertanggung jawab untuk mereka yang tersesat? Siapakah yang akan menjadi cahaya untuk menerangi jiwanya? Bapak, Ibu, dan saudari, mari kita masing-masing berkomitmen untuk hari ini. Kiranya kita tidak menjadi seperti orang-orang Israel yang selalu cepat membenci, mencaci, menjauhi, menghakimi. Oleh karena apa? Suatu ketika mungkin kita di posisinya, karena kita manusia yang rentan jatuh dalam kesalahan. Dan mungkin kita punya latar belakang kehidupan yang sangat buruk. Tapi Bapak Ibu, di mata Tuhan Yesus kita sungguh berharga. Kita punya kesempatan yang sama. Lalu jikalau bukan kita yang hadir untuk menerangi, untuk membimbing mereka, lalu siapa? Apakah di luar agama Kristen, kita sebagai orang Kristen? Sungguh menyedihkan jikalau kita tidak berada di situ untuk menerangi. Malahan kita sebagai seperti orang-orang Israel yang merasa saleh, yang merasa dirinya benar. Mari Bapak Ibu, jadilah seperti lilin. Sekalipun terangmu kecil, sekalipun hanya di tengah-tengah keluargamu, engkau boleh berguna menerangi sekitarmu, menerangi anak-anak, menerangi saudara, tetangga, kawan kerja. Tapi ingatlah Bapak Ibu, Tuhan menyelamatkan kita, tujuannya adalah untuk itu. Untuk juga berperan supaya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hilang terselamatkan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jadilah terang dan kiranya kehadiran kita menerangi setiap orang. Sehingga setiap orang boleh mengenal Yesus Kristus melalui cahaya, yaitu kata-kata, perbuatan kita, dan bagaimana keterbukaan kita kepada mereka semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh firman-Mu pada hari ini, yang telah mengingatkan kami. Ampuni yang apabila Engkau dapati kami selama ini seperti orang-orang Israel pada waktu itu.
yang begitu hina sekali memandang Zakius. Malah semakin terus-menerus membencinya, menjauhinya. Bahkan mengatakan kata-kata negatif, respon negatif ketika Yesus hadir ke rumahnya. Ampuni yang apabila kami selama ini tidak membuka diri untuk menjadi sahabat kepada saudara-saudara kami yang saat ini butuh topangan, butuh dukungan, butuh semangat untuk menjadi lebih baik. Ampuni kami Tuhan, jikalau kehadiran kami hingga saat ini belum menerangi sekitar kami. Tapi kiranya melalui firman pada hari ini, Engkau berkati Tuhan, sehingga Engkau perkenankan kami menjadi terang yang boleh menerangi titik-titik kegelapan sekitar kami. Sehingga kehadiran kami boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga cahaya terang-Mu boleh dirasakan oleh semua orang. Sehingga banyak orang boleh tersemangati, termotivasi. Banyak orang boleh mengenal Yesus melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami semua berharga di hadapan-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini Kau dapati kami memandang orang lain tidak berharga, tapi di mata-Mu sungguh berharga. Siapapun kami, dengan latar belakang apapun kehidupan kami, tapi kami semua berharga, kami semua punya kesempatan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, bahkan saat ini seluruh jemaat yang hadir, keluarga mereka Engkau berikan kesehatan, bahkan Engkau berikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 14 demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan, persembahan sudah kita kumpulkan ke depan. Mari dalam kerendahan hati kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Tuhan Allah, dalam memasuki minggu 5 setelah Trinitatis ini, kiranya Engkau teguhkan hidup kami untuk hadir menerangi setiap orang yang ada di sekitar kami. Engkau yakinkan kami bahwa Tuhan Allah menyertai kehidupan, bahkan aktivitas 1 minggu ke depan. Hamba-Mu serahkan kehidupan seluruh umat hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai dan penuh sukacita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.